Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, kita bahas soal TIU CPNS ya. Kali ini kita akan bahas sesuai dengan kisi-kisi, yaitu berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas SK di tahun 2023. Oke, langsung aja. Di sini ada TIU ya. TIU yang akan keluar itu ada kemampuan verbal terdiri dari analogi, silogisme, analitis, kemudian kemampuan numerik terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kemudian yang terakhir kemampuan figural yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang kemampuan verbal ya, yaitu tentang analogi, silogisme, dan analitis. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya TIU nomor 31 ke atas ya. Karena nomor 1 sampai dengan nomor 30 adalah soal TWK. Oke, kita bahas yang pertama. Tangkal sama dengan titik-titik. Nah, kalau ada sama dengan itu artinya adalah soal tentang sinonim atau persamaan kata ya. Tangkal itu sama dengan apa? Mempan, peluk, lelang, rangkul, cegah. Yang mana? Ya, jawabannya adalah yang ya teman-teman ya, cegah ya. Tangkal itu sama halnya dengan menangkal atau mencegah atau menolak ya. Jadi yang benar tangkal itu sinonim atau persamaan katanya adalah cegah. Oke, benar ya teman-teman? Lanjut soal nomor 32. Evokasi sama dengan titik-titik. Perasaan, provokasi, penggugah rasa, evakuasi, penyelamatan. Yang mana teman-teman? Ya, evokasi itu samanya dengan penggugah rasa. Jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang B ini ada provokasi, kemudian evakuasi. Ini kan kata-katanya hampir mirip, maka yang seperti ini hanya jebakan ya teman-teman. Jadi artinya bukan itu. Kemudian kalau penyelamatan itu kan samanya dengan evakuasi. Oke, lanjut soal nomor 33 ya. Abolisi. Nah, di sini ada tanda lebih dari sama kurang dari itu artinya lawan kata ya. Jadi lawan kata dari abolisi. Abolisi sendiri itu sinonimnya adalah penghapusan atau artinya penghapusan. Berarti ini lawannya penghapusan. Berarti yang mana? Pembiayaan, pemotongan, pelunasan, pemberatan, keringanan. Berarti yang benar adalah yang D ya. Jadi lawan kata dari abolisi atau penghapusan itu adalah pemberatan. Oke, lanjut soal nomor 34 ya. Sedu sedan itu sama dengan apa dan apa? Yang A, petas beras. Yang B, serta-merta. Warna-warni, tangis tawa, gono gini. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E, gono gini. Sedu sedan itu adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan ya, sedu sedan. Sama halnya dengan gono gini itu kan nggak bisa dipisah ya, gono gini ya itu sudah rangkaian kata yang harus jadi satu ya. Kalau hilang salah satu kata maka artinya akan berbeda. Oke teman-teman lanjut soal nomor 35. Pacuan kuda titik-titik muara. Yang benar yang mana? Penonton, pemancing, finish sungai, rumput delta, joki batu, lintasan hulu. Yang benar yang mana teman-teman? Ya, yang benar adalah yang B ya. Finish sama sungai. Jadi pacuan kuda itu berakhirnya pada finish. Kemudian sungai, nah kalau di sini ini sungai maka akan berakhir pada muara. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 36 ya. Ikal, laki, alik. Yang benar yang mana? Yang mana teman-teman? Oke, kita cek dari dua kata dulu ya, ikal sama laki. Ini kan sebenarnya dibalik ya. Kalau ditulis dari kiri ke kanan itu ikal, sekarang dibalik. Ditulis dari kanan ke kiri itu menjadi laki. Laki, ya kan? Sekarang ini kita lihat nenek. Harusnya bukan ibu, tapi harusnya adalah kenen ya. Berarti yang ini salah. Kemudian yang B, buku. Itu kalau dibalik jadinya ukup. Betul ya. Sekarang yang C, mama. Kalau dibalik harusnya adalah amam, bukan mimi. Berarti salah. Kemudian kali. Dibalik jadi ilak. Ilak, betul ya. Kemudian yang E, ibu jadi ubi. Betul juga ya. Oke, sekarang kita cek yang terakhir. Yang terakhir adalah alik. Alik itu berarti kita ngambil dari dua huruf yang terakhir al, kemudian dua huruf yang pertama alik ya. Sekarang kita ngambil dua huruf yang terakhir yaitu ku sama dua huruf yang depan adalah bu, berarti kubu. Betul. Oke, jawaban yang B betul. Kemudian kalau kita cek yang
D itu berarti kita ambil dua huruf yang belakang li, kita ambil dua huruf yang depan adalah K. Lika. Lika berarti benar juga. Kemudian yang E harusnya bui, bukan biu ya. Ini salah. Oke, jadi jawabannya ada dua ya teman-teman. Kalau nggak B ya D. Tapi pastinya ini ada salah ketik ya, pastinya. Oke teman-teman, itu adalah soal tentang analogi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang silogisme dan analitis. Oke, nomor 37 ya, soal tentang apa nih, analitis ya. Suatu hari A meminjam uang kepada B untuk melunasi hutangnya pada C. Ternyata B bercerita hutang C 2 kali lebih banyak dari hutang A kepadanya. Keesokan harinya C datang menemui B untuk mengembalikan separuh hutangnya. Dan karena ada keperluan mendadak, B meminjam uang yang besarnya sama dengan yang dipinjam A kepada D. Pernyataan berikut yang benar adalah, wow. Oke, kita analisis. Suatu hari A meminjam uang kepada B untuk melunasi hutangnya pada C. Jadi si A itu meminjam uang kepada si B. Ya, A ini meminjam uang kepada si B, misalkan besarannya adalah 1. Ya, jadi hutang A itu 1 kepada si B. Karena A ini akan melunasi hutangnya kepada C. Ternyata B bercerita, hutang C 2 kali lebih banyak dari hutang A kepadanya. Jadi hutang C itu hutangnya itu 2 kali lebih banyak dari hutang A. Kalau hutang A-nya 1, berarti hutang C-nya adalah 2. Kemudian keesokan harinya C datang menemui B untuk mengembalikan separuh hutangnya. Kalau hutangnya itu 2, berarti separuhnya 2 adalah 1. Berarti hutangnya berkurang 1 dong ya. Berarti artinya 2 kurangi 1, berarti hutang C sekarang tinggal 1. Oke, lanjut ya. Dan karena ada keperluan mendadak, B meminjam uang yang sama besarnya sama dengan yang dipinjam A. Berarti B juga pinjam ya. Besarnya sama dengan yang dipinjam A. Kalau A itu pinjamnya 1, berarti B-nya juga 1. Nah, pernyataan yang benar yang mana? C memiliki hutang paling banyak. Tidak. Kemudian B, hutang C lebih besar dari hutang B. Tidak. Yang C, besarnya hutang A, B, dan C sama. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Ya benar, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 38 yaitu tentang silogisme ya. Bila semua X adalah Y, sebagian X adalah Z, jadi... Nah, soal silogisme yang seperti ini tidak menggunakan rumus teman-teman ya. Kita gunakan logika saja. Kita menggunakan diagram Venn ya. Bila semua X adalah Y, berarti yang paling besar itu adalah Y. Semua X adalah Y. Artinya X itu berada di dalam Y. Jadi semuanya X ini berada di dalam Y. Ini adalah X ya. Kemudian sebagian X adalah Z. Jadi yang X ini terbagi 2. Jadi sebagiannya adalah Z. Kita buatkan lingkarannya seperti ini ya. Ini adalah Z ya. Jadi sebagian X-nya ini adalah Z ya. Yang di lingkaran hijau ini adalah Z-nya. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Semua X yang bukan Y adalah Z. Semua X yang bukan Y. Dari sini sudah jelas salah ya. Karena semua X itu Y. Ini bertentangan dengan premis yang pertama. Salah. Kemudian yang B, semua X yang bukan Z adalah Y. Semua X itu berarti yang ungu ini, yang bukan Z. Yang Z itu berarti yang hijau. Kalau yang bukan Z, ya berarti X yang bukan Z itu yang sini. Ini, semua X yang bukan Z, semua X ini yang bukan Z berarti yang tak kasih warna biru ini ya, itu adalah Y. Jadi benar ya, yang warna biru ini adalah masuk Y. Betul. Ya udah kalau gitu jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut soal nomor 39. Soal tentang analitis ya. Desi, Mary, Eva, Ica, Wulan, Leni, Astrid, dan Sari makan bersama di sebuah warung yang menjual bakso dan mie ayam. Mereka makan di meja bujur sangkar yang setiap sisi diisi oleh 2 orang. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Desi memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Ica dan Wulan duduk di antara Eva dan Astrid. Leni memesan mie ayam, demikian pula dengan teman yang duduk tepat di seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Leni? Nah, kalau soal ini kalau nggak dibuat gambarannya, teman-teman pasti bingung ya. Apalagi kalau cuma modal membayangkan, tidak akan pernah nyampe. Langkah pertama kita buat mejanya ya, bujur sangkar itu kan samanya dengan persegi ya.
Yang setiap sisi diisi oleh dua orang. Setiap sisi diisi oleh dua orang. Berarti yang ini sama ini ya. Ini diisi dua orang. Bang Edu gambarkan seperti ini aja ya. Ini diisi oleh dua orang. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Desi memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Oke. Ini kita mau taruh mana? Misalkan ini ada siapa tadi? Desi ya. Desi memesan bakso. Berarti yang di sini kita tulis Desi. Kemudian duduk berseberangan dengan Astrid. Berseberangan dengan Astrid. Berarti di sini ada Astrid yang memesan mie ayam. Nah, untuk mie ayamnya kita kasih tanda ya, kita kasih tanda kotak di sini ya. Oke, mie ayamnya kita kasih tanda kotak. Yang bulat belum tahu. Jadi nanti yang mie ayam itu nggak boleh bersebelahan. Jadi mie ayamnya boleh di sini ya, atau boleh di sini. Yang jelas tidak boleh di sebelahnya. Astrid. Oke, lanjut ya. Ica dan Wulan duduk di antara Eva dan Astrid. Jadi Ica dan Wulan, dua orang ini duduknya di antara Eva dan Astrid. Astridnya di sini. Kalau dipisah dua orang, maka tidak mungkin Eva letaknya di sini. Maka yang paling mungkin Eva letaknya adalah di sini. Eva, ya. Jadi si Ica dan Wulan itu letaknya di antara Astrid dan Eva. Bisa jadi yang sini adalah Ica, yang sini Wulan. Atau boleh dibalik, yang ini Ica, yang ini Wulan, ya, karena tidak ada ketentuan. Kemudian Leni memesan mie ayam. Demikian pula dengan teman yang duduk tepat di seberangnya. Ini posisinya di mana? Pokoknya berhadapan itu harus mie ayam. Ini mie ayamnya kan ada 3, di sini baru 1. Kalau saya pasang mie ayamnya di sini, maka yang berseberangan sini nggak boleh mie ayam. Karena di sini ada Astrid yang mie ayam. Nah, paling mungkin adalah di sini teman-teman. Ini mie ayam, ini mie ayam. Yang berhadapan ini adalah mie ayam. Dan sementara ketiga mie ayam ini nggak bersebelahan, nggak masalah kan? Berarti boleh, ya kan? Nah, artinya posisi Leni itu kan pesan mie ayam. Berarti yang mie ayam hanya tinggal di sini, yaitu di sini adalah Leni. Demikian pula dengan teman yang duduk tepat di seberangnya. Yang tepat duduk di seberangnya kan si Eva, ya kan? Ini berhadapan berseberangan ini sama-sama pesan mie ayam. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di seberang Leni? Ya sudah jelas. Yang duduk di seberang Leni adalah si Eva. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 40 ya. Astrid, Desi, Mary, Tommy, dan Niko adalah 5 saudara dan memiliki kamar sendiri-sendiri. Kamar Tommy tidak lebih luas dari kamar Desi, tetapi sama luas dengan kamar Niko. Oke, sekarang kita buat modelnya ya. Kamar Tommy kita singkat dengan T, tidak lebih luas. Tidak lebih luas itu artinya ya kurang dari ya. Atau lebih kecil dari si kamar Desi, atau kita singkat dengan D. Tetapi sama luas dengan kamar Niko. Jadi T itu sama dengan kamarnya Niko, luasnya. Kamar Astrid lebih sempit dari kamar Mary dan sedikit lebih luas dari kamar Niko. Wow, gimana nih? Kamar Astrid lebih sempit dari kamar Mary. Berarti Astrid itu lebih sempit, berarti kurang dari kamar Mary, ya kan? Dan sedikit lebih luas dari kamar Niko. Berarti kamar Astridnya ini lebih luas dari kamarnya si Niko. Artinya Nikonya paling kecil dong di sini ya. Tidak ada kamar perempuan yang sama luasnya. Manakah yang benar? Oke, kita cek yang A. Kamar Mary lebih luas dari kamar Desi. Kamar Mary lebih luas dari kamar Desi. Tidak ada keterangan yang menunjuk ini ya. Ini sementara belum pasti ya. Kemudian yang B. Kamar Mary lebih luas dari kamar Niko. Kamar Mary lebih luas dari kamar Niko. Betul. Udah ya, udah pasti ya. Kamar Mary lebih luas dari kamar Niko. Bener. Berarti bener jawabannya, yaitu yang B. Oke teman-teman, soal yang Bang Edu bahas ini adalah soal yang Bang Edu ambil dari Bimbel Bisa CPNS ya. Nah, di sini ada sedang berlangsung simulasi SKD CPNS tahun 2023 ya. Masih ada waktu ini 2 hari ya. Silahkan teman-teman bisa mengerjakannya.
Ada juga sekarang sedang berlangsung paket SKD VVIP Batch 4 ya. Itu masih ada waktu 17 hari lagi. Silahkan teman-teman segera buruan daftar ya. Tentunya untuk yang paket ini berbayar. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan potongan harga, silahkan teman-teman gunakan kode voucher EduFit ya. Misalkan kita pakai paket VVIP, nanti teman-teman masukkan di sini kode voucher dari EduFit. Nah, teman-teman akan mendapatkan potongan harga 20.000 ya. Lumayan ya, teman-teman. Oke, di sini ada paket SKD, VVIP, dan juga ada BUMN ya. Ada mentoring di sini. BUMN-nya mentoring. Kemudian di sini ada juga tryout mandiri, ada tryout akbar yang pastinya banyak banget yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menghadapi ujian CPNS. Nah, soal-soal yang Bang Ido bahas itu diambil dari sini ya. Untuk lebih banyak lagi silahkan teman-teman kerjakan tryout yang ada di sini ya. Di sini sudah ada pembahasannya, hasil dan pembahasan. Nah, di sini teman-teman lihat pembahasannya nanti sudah lengkap. Untuk pendaftarannya ada di bagian deskripsi video ini ya. Silahkan teman-teman klik link yang ada di bagian deskripsi video ini untuk mendapatkan potongan harga jika teman-teman mau upgrade ke akun VIP. Daftarnya gratis ya, tidak dipungut biaya. Teman-teman juga bisa mengerjakan tryout akbar yang gratis atau tryout mandiri yang gratis. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 41 ya. Masih soal tentang silogisme. Dari pernyataan, jika saya lulus tes sekolah kedinasan, maka orang tua akan bangga. Yang pertama adalah saya lulus tes kedinasan, yang kedua adalah orang tua akan bangga. Bernilai salah. Maka pernyataan yang bernilai benar itu yang mana? Nah, ini kan merupakan implikasi ya. Jika misalkan yang depan P, maka yang belakang adalah Q. Nah, di sini ada P maka Q. Itu nilainya adalah salah ya. Nah, supaya bernilai benar berarti kan dibalik. Supaya benar itu kan berarti dilawan ya kan? Berarti dinegasikan. Jadi supaya bernilai benar itu berarti negasi dari P maka Q itu akan menjadi bernilai benar. Kalau P maka Q itu berarti salah, berarti lawannya salah atau negasinya P maka Q itu adalah benar. Lawannya salah itu adalah benar. Atau lawannya dari P maka Q itu adalah bukan P maka Q. Nah, bukan P maka Q itu rumusnya adalah P dan bukan Q. Teman-teman harus hafal ya. Yang di sini nilainya benar ya. Jadi P dan bukan Q. P itu adalah ini. Jadi saya lulus tes sekolah kedinasan dan kalau di sini orang tua akan bangga berarti tidak bangga. Atau kalau tidak bangga itu boleh dengan kata yang lain bisa kecewa ya. Jadi jawabannya yang mana? P dan bukan Q. Saya lulus tes sekolah. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Saya lulus tes sekolah kedinasan dan orang tua kecewa. Lawannya Q adalah bukan Q. Lawannya bangga berarti kecewa ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita bahas sampai nomor 41 ya. Ini soal dari Bisa CPNS. Silahkan teman-teman bisa daftar mumpung belum terlambat, masih ada waktu. Bang Idu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.